Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Siapa yang ketua kelas? Saya Bu. Dari Sinta. Silakan pimpin doa. Baiklah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ada yang tidak hadir hari ini? Sebelum ke materi inti, aku mau tanya. Di sini ada yang sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna? Sudah Bu. Ada berapa jumlahnya? 9 Bu. Ada 99. Udah 115 Bu. Justari sebutkan salah satunya. Atau man. Artinya? Apa ngasih? Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Di mana Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik yang menggambarkan kebesaran dan keagungannya. Terus ibu juga mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan peristiwa tsunami tahun 2004 di Aceh? Ingat Bu. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari Asmaul Husna ya. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Seperti yang telah disampaikan ya teman kalian, Asmaul Husna itu ada 100. Dengan nama Allah itu 100. Nah, sebelum kita ke materi ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang mana ibu harapkan setelah kalian belajar tentang Asmaul Husna pagi ini, kalian bisa memberikan definisi tentang Asmaul Husna. Terus yang kedua, menyebutkan dalil bukti adanya Asmaul Husna. Terus menjelaskan arti dari masing-masing Asmaul Husna. Ada Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basit, Al-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Terus ada ibu harapkan juga kalian bisa menunjukkan perilaku yang merupakan contoh dari meneladani Asmaul Husna tertentu. Yang terakhir itu aku harapkan kalian mampu memberikan contoh fakta tentang peristiwa atau kejadian yang menunjuk pada ilustrasi dari Asmaul Husna tertentu. Seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Tapi di sini dari 99 kita hanya akan belajar 9 saja. 9. Tapi sebelum itu ini menyampaikan definisi dari Asmaul Husna itu sendiri ya. Jadi Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata ya, Asma dan Husna. Asma ya, Asma itu artinya adalah nama-nama, dan Husna artinya adalah terbaik. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik yang menggambarkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa besarnya kekuasaan Allah. Terus materi selanjutnya itu ada dalil tentang bukti adanya Asmaul Husna. Pertama itu ada Quran surah At-Toha ayat 8 bahwa Allahu la ilaha illa huwal lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Terus ada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24
Dialah Allah yang maha mencipta, memulai, membentuk rupa, baginya ada nama-nama terbaik, bertasbihlah padanya segala yang ada di beberapa langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa dan bijaksana. Selanjutnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar 9 Asmaul Husna. Pertama ada Al-Aziz. Al-Aziz di sini artinya adalah maha perkasa. Jadi Allah itu maha perkasa dalam mengatur alam semesta ini. Beraturnya susunan tata surya di langit, planet bumi dan serta planet-planet lainnya itu sangat beraturan ya, tidak bertabrakan satu sama lainnya. Itu adalah salah satu contoh sifat Allah, Asmaul Husna Al-Aziz. Terus yang kedua ada Al-Adl. Al-Adl di sini artinya adalah maha adil. Nah, adil di sini artinya bahwa adil di sini artinya bukan sama rata ya, tapi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Misalnya kamu Justari punya adik yang masih SD. Tidak mungkin ibu kamu memberikan uang jajan sama, misalnya kepada kamu 5.000, yang kepada kamu yang SMA 5.000 dan kepada adik kamu yang masih SD juga 5.000. Pasti yang SD 5.000, yang kamu 10.000. Itu. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Bahwa Al-Qayyum di sini artinya adalah maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri, bahwa dalam menciptakan alam semesta ini, dalam mengurus makhluknya, dalam mengurus hambanya, Allah itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Selanjutnya ada Ar-Ra'uf. Ada Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf di sini artinya adalah bahwa Allah itu maha pengasih dan maha memberi. Misalnya orang kafir yang hidupnya mewah, punya kaya, punya mobil, punya rumah yang mewah, itu merupakan contoh bahwa Allah itu Ar-Ra'uf, maha pengasih. Yang kelima ada Al-Bar. Al-Bar di sini artinya adalah maha baik. Maha baik. Jadi kebaikan kebaikan Allah dan kebijaksanaan Allah itu tidak terbatas ya. Ada 6 ada Al-Ghafar, artinya bahwa Allah itu maha pengampun. Allah akan selalu mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau meminta ampun kepadanya. Terus ada yang ke-7 ada Al-Basit. Al-Basit artinya adalah maha melapangkan. Jadi Allah itu maha melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, pada hamba-hamba yang mau mencari rezeki sesuai dengan jalan yang telah Allah takdirkan. Terus yang ke-8 ada An-Nafi. An-Nafi artinya adalah maha memberi manfaat, bahwa segala bentuk ciptaan Allah di muka bumi ini pasti memiliki manfaat. Terus yang terakhir ada Al-Fattah, bahwa Allah itu maha membuka. Ya. Setelah Ibu menjelaskan, Ibu di sini punya gambar ya, punya sebuah gambar seperti Ibu sampaikan tadi, gambar tentang peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2004. Coba kalian amati, ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bu. Ya silakan Samsul. Apa hubungan gambar tersebut dengan materi kita hari ini, Bu? Ya, sebelum Ibu menjawab, karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang tsunami ini, adakah teman-teman
yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya Bu. Ya silakan Ustaz. Hubungannya adalah gambar tsunami itu salah satu contoh dari Asmaul Husna Al-Aziz, bahwa Allah itu Maha Perkasa. Ya, benar ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari Asmaul Husna Al-Aziz. Allah itu Maha Perkasa. Jadi gambar yang di tengah ini itu adalah gambar masjid, sedangkan di samping-sampingnya itu gambar rumah-rumah warga yang diterjang oleh tsunami, di mana kekuatannya itu adalah 9,1 skala Richter. Logikanya apabila tsunami dengan kekuatan itu pasti sudah merobohkan masjid ini, tapi ini masjidnya masih berdiri kokoh dan banyak menyelamatkan warga-warga yang masuk ke dalamnya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari Asmaul Husna Al-Aziz, bahwa itu Maha Perkasa. Nah, selanjutnya ibu di sini akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu ingin kalian berdiskusi. Kelompok pertama, karena muridnya cuma 3, jadi kelompok pertama Bismita kamu sendiri ya. Ya Bu. Terus Justari sama Samsul itu kelompok 2. Untuk kelompok 1 Bismita, materinya itu silakan ditulis, membahas tentang Asmaul Husna Al-Adil. Terus yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Ghaffar, yang keempat Al-Basit. Terus sisanya itu yang empatnya untuk kelompok 2. Asmaul Husna An-Nafi, Asmaul Husna Ar-Rauf, Asmaul Husna Al-Bar, dan Asmaul Husna Al-Fattah ya. Yang akan kalian diskusikan adalah jelaskan contoh dan sikap meneladani keempat Asmaul Husna tersebut, dan sajikan salah satu kisah cerita yang menggambarkan ilustrasi dari salah satu Asmaul Husna yang dari 4 itu. Silahkan berdiskusi, ibu beri waktu berapa menit ya, silahkan berdiskusikan. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Baiklah, kalau sudah, silakan maju ke depan, perwakilannya saja ya. Sampaikan hasil diskusinya untuk kelompok 1. Bisa berdiri, bisa duduk. Perwakilan saja ya, perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya sendiri di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya sendiri dari tugas yang diberikan. Jadi mengenai yang pertama yaitu mengenai nama Allah, yang pertama yaitu Al-Adil. Jadi contoh sikap yang bisa dicerminkan seperti menjalankan kewajiban untuk menjalankan hak orang lain. Yang kedua Al-Qayyum, contoh sikapnya bersikap mandiri, tidak perlu bergantung kepada orang lain. Yang ketiga itu Al-Ghaffar, contoh sikapnya berkenan memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat Al-Basit, contoh sikap bersyukur atas berapapun rezeki yang diberikan Allah. Selanjutnya yaitu contoh peristiwa dari salah satu
Al-Ghaffar. Contoh peristiwanya yaitu kisah pelacur yang diberi ampunan oleh Allah karena memberi minuman kepada seekor anjing. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Dalam untuk kelompok 2, siapa yang akan maju? Bisa berdiri, boleh duduk. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil diskusi dan contoh yang Anapi contohnya tidak tamak dan serakah terhadap dunia. Yang kedua, Ar-Rauf, yaitu selalu menjalin silaturahmi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu Al-Bar, contohnya selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah, misalnya bersedekah. Keempat, Al-Fatah, yaitu terbuka dan menerima nasihat dari orang lain. Peristiwa meneladani nama Allah, yaitu contoh dari Ar-Rauf, yaitu peristiwa Nabi Muhammad bertemu dengan putih yang beristirahat di atas jubahnya. Karena kasihan, Nabi Muhammad memotong jubahnya agar itu tidak terganggu istirahatannya. Baiklah, itulah dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 1 dan 2, Yusmita dan Yustari telah menyampaikan hasil diskusi. Boleh Ibu minta kertasnya? Ya Bu. Ya. Ini untuk bahan penilaian nanti ya. Ya, jadi di sini Ibu akan sedikit menambahkan paparan dari teman kalian tadi ya. Pertama, contoh sikap meneladani Asmaul Husna Al-Adil. Yaitu karena Asmaul Husna Al-Adil artinya adalah Allah Maha Adil, bahwa sikap yang bisa kita teladani adalah menjalankan kewajiban untuk menjalankan hak orang lain, serta kita tidak memilih teman untuk bermain apakah dia kaya atau miskin, putih atau hitam. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Qayyum itu contoh yang bisa kita teladani adalah bersikap mandiri, tidak melulu bergantung kepada orang lain. Bersikap mandiri di sini maksudnya kita bukannya tidak boleh bergantung pada orang lain, tapi boleh bergantung, tapi hanya dibatasi ya. Selagi kita mampu untuk berbuat sendiri, maka berbuat sendiri. Terus yang ketiga, Al-Ghaffar. Contoh sikap yang bisa kita teladani adalah berkenan memaafkan kesalahan orang lain walaupun kita membenci orang tersebut. Terus Al-Basik, bersyukur atas berapapun rezeki yang diberikan Allah. Terus jadi salah satu bukti peristiwa nama Allah Al-Ghaffar itu adalah peristiwa ketika Allah mengampuni dosa seorang pelacur, walaupun dia sudah berzina kesana kemari, tapi Allah tetap mengampuni dosanya hanya karena dia memberi minuman kepada seekor anjing yang sedang haus. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya ampunan Allah. Ada Asmaul Husna An-Nafi, contoh yang bisa kita teladani dari nama Allah An-Nafi adalah tidak tamak dan serakah terhadap dunia. Terus yang ketujuh ada Ar-Rauf. Contoh yang bisa kita teladani yaitu selalu menjalin silaturahmi dengan orang lain, jadi tidak memutus tali silaturahmi ya. Terus yang kedelapan ada Al-Bar. Karena Al-Bar artinya adalah Allah Maha Baik, jadi sifat yang bisa kita teladani adalah selalu berbuat baik kepada siapapun, walaupun itu orang kafir ataupun musuh kita. Misalnya bisa dengan bersedekah atau hanya sekedar menyebar senyuman. Yang terakhir ada Asmaul Husna Al-Fatah. Al-Fatah artinya adalah itu Maha Membuka. Jadi contoh yang bisa kita teladani adalah terbuka dan menerima nasihat dari orang lain. Jadi kita harus bisa menerima nasihat dari orang lain, tidak melihat apakah orang itu pecandu narkoba ataupun nakal. Contoh dari nama Allah
suatu bandar ya, ia bertemu dengan seekor kucing yang sedang istirahat di atas jubahnya. Karena rasa kasihannya, jadi Nabi Muhammad tidak tega membangunkan kucing tersebut, tetapi dia malah memotong jubahnya. Jadi itu adalah salah satu contoh Nabi Muhammad meneladani nama Allah Ar-Rauf. Demikianlah kegiatan inti materi kita pada kajian ini. Selanjutnya ibu akan memberikan kuis ya, dua soal. Siapa yang bisa menjawab akan diberi nilai tambah. Pertanyaan pertama, silahkan turun tangan ya. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Saya Bu. Ya, siapa yang suka? Asmaul Husna artinya nama Allah yang terbaik yang menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, jadi benar jawabannya. Terus pertanyaan kedua itu apa arti Asmaul Husna Al-Ghaffar? Jangan. Saya Bu. Ya. Al-Ghafar. Ayo Bu. Al-Ghafar artinya maha pengampun Bu. Ya. Jadi ibu rasa kalian lumayan sudah bisa mengerti ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi hari ini adalah bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik. Terus dalil Asmaul Husna ada Quran Surah atau ayat 8 dan Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Terus Asmaul Husna kita ada yang kita pelajari ada 9. Itu pertama Al-Aziz, ada artinya Allah Maha Perkasa. Yang kedua ada Al-Adl, Allah Maha Adil. Yang ketiga ada Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Yang keempat ada Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Yang kelima ada Al-Basit, Allah Maha Melapangkan. 7 An-Nafi, Allah Maha memberi manfaat. 7 Ar-Rauf, Allah Maha Pengasih. 8 Al-Bar, Allah itu Maha Baik. Dan 9 Al-Fatah, Allah itu Maha Membuka. Baiklah, aku harapkan setelah kita belajar tentang Asmaul Husna, jadi ibu sarankan kepada kalian untuk menghafal ya, karena bagi siapa saja yang menghafal Asmaul Husna itu ada hadiah surga. Terus tidak juga dengan menghafal, kalian juga harus bisa mengamalkan arti dan makna dari Asmaul Husna itu ya. Setelah ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang telah ibu sampaikan tadi bermanfaat dan berkah di kemudian hari, maka ada baiknya kita berdoa kepada Yusmita. Silakan jangan untuk pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi